Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Merdeka! 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 Jadi, kenapa sih dulu ketika Ibu baru awal jadi ketua umum, Ibu teriak-teriak merdeka? Kan sekarang ini zaman dibully ya. Jadi Ibu juga sudah dibully. Katanya begini, orang sudah merdeka, kenapa Ibu Mega teriak-teriak merdeka? Lalu saya bilang, orang yang ngomong begitu, dia tidak malu. Dia itu orang dari mana? Dia pasti bukan orang Indonesia. Iya betul loh. Nah saya karena yang lain sebetulnya tadi saya menyimak dari Pak Acat. Ini anak saya supaya tahu. Jadi mesti nurut. Kenapa? Pak Acat ini saya kenal karena orang tuanya saya kenal. Itu dari Palembang. Beliau masih kecil segini. Beliau waktu itu TK. Jadi saya tahu beliau. Beliau biar kecil-kecil gini, cabai rawit loh. Hati-hati loh. Nah anak-anakku semua, Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya ingin mengucapkan beribu terima kasih karena sampai bisa terbentuk namanya organ sukarelawan. Nah untuk itu memang saya mengatakan bahwa pada TPN sukarelawan itu harus diorganisir meskipun mereka suka relawan. Karena kenapa? Kalau tidak terdaftar, kalau tidak diketahui alamat-alamatnya, ini sebuah pengalaman saya karena saya ini menjadi orang politik dan ketua umum tuh sekitar 30 tahunan. Dan kalian tahu enggak, saya anaknya siapa? Ya siapa, anak siapa saya? Kan tidak bisa serempak. Karena apa? Karena apa? Saya sangat merasakan. Jadi saya sering bilang sama bapak saya, Bapak, karena sudah begitu lama Bapak tidak ada. Dan ini mungkin generasi kedua dari Republik Indonesia. Bayangkan, karena mereka waktu kecil mungkin sangat tidak mengerti apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita. Karena pada waktu sekarang pun saya melihat, saya mengatakan pada anak-anak saya dan tentunya pada yang lainnya, jangan kalian berada di dalam zona nyaman. Jangan kalian hanya merasa statis pada saat ini untuk kehidupan kalian, karena kalian harus hidup terus bagi yang namanya keturunan kalian di masa depan. Apa yang tadi telah diterangkan baik oleh Bapak Haritano dari Perindo, seharusnya Pak Mardiono ketua umum dari P3 dan ini beliau diwakili, lalu ada Pak Oso yang beliau telepon, ada hal yang tidak bisa diwakili, jadi minta izin. Saya ingin mengingatkan kepada bagian yang menjadi rakyat Indonesia. Karena begini, saya seringkali selalu kalau disuruh bicara, saya tuh di mata saya itu seperti scanning. Jadi dari sana, dari tadi saya lihat, oh itu yang serius, oh itu tidak.
Oh itu kira-kira mendengarkan, tapi pikirannya entah kemana. Itu terbiasa loh. Ini sayang kalian sukarelawan. Tapi kalau anak buah saya sudah tahu, saya nanti kalau sedang pidato bisa stop. Langsung saya tunjuk orang itu. Kamu tidak memperhatikan, silahkan keluar. Kenapa? Itu namanya disiplin. Untuk menuju kemenangan, tadi telah diterangkan baik oleh tadi Pak Ajat dan beliau, maka ada hal yang saya harus katakan, yaitu mengingatkan dulu, siapa kamu? Who am I? Kalau ada yang berani nanti saya suruh panggil ke sini. Who am I? Siapa kamu? Itu saja kadang susah untuk menjawab. Padahal mestinya dengan penuh. Masa kalah be ibu? Ya, yang kadang-kadang kalau saya lihat, aduh, ini umurnya berapa sih? Karena nggak pernah diberikan semangat perjuangan bahwa who am I? Mestinya dengan lantang mengatakan saya adalah bangsa Indonesia, sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Nah ini baru 78 tahun udah mau lupa. Yang saya bilang berada dalam zona nyaman, maunya sendiri-sendiri, maunya cari duit dengan enak, maunya memakaikan kekuasaan untuk hanya golongan dan kelompoknya. Apakah itu bangsa Indonesia? Nah janji loh, kalau enggak sana pergi dah. Transmigran tak kemana, imigran dan lain sebagainya. Karena kalau betul kalian tahu siapa saya, maka dengan bangga harus selalu mengatakan saya adalah bangsa Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Ini pada lupa. Nah kalian mesti ingat, ajarkan anak-anak kalian supaya sadar kalau bangsa Indonesia harus seperti apa. Paling tidak dengan berdaulat dan merdeka itu, maka cara memilih pemimpinnya harus dilaksanakan dengan demokratis. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan, jangan jadi pengecut. Siapa yang tidak setuju? Itu demokratis. Makanya kan saya diam saja ya. Ketika kemarin saya dilihatin ya, banyak anak-anak saya datang ke saya, baru ketemu saya udah nangis. Saya bilang, ngapain sih kamu nangis? Nggak perlu nangis. Kalau kita, asal saya perempuan harus bilang pejantan, wah malu yang laki. Iya, tapi itu dedikasi. Bahwa kalau memang begitu, sudah. Karena ini zamannya pemilu. Sebetulnya pemilu untuk apa sih? Kan memilih seseorang kan? Dari katanya 270 juta rakyat Indonesia katanya. Karena kalau saya tanya ke statistik aja, sekira, saya bilang ini bagaimana sih statistik? Kan harusnya exactly, harus tepat. Bu, ini segini, Bu, ini segini, Bu, ini segini. Nah, makanya kenapa saya singgung jumlah. Kamu kalian kalau betul relawan harus hati-hati loh. Nanti minta, kalau saya teknis saja, tapi sudah diterangkan macam-macam. Saya bilang, minta berapa sih nanti pemilihnya? Pemilih loh, bukan warganya lain. Jadi dari sebuah daerah, supaya gampang nanti lo, supaya saya bisa lihat lebih tegas. Coba sih berdiri ya, teriak dengan keras. DKI Jakarta. Terima kasih. Jawa Barat.
Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah ini yang terakhir, kenapa kalau udah menang di situ, mesti saya apa ya? Karena tempat kelahiran saya, Yogyakarta. Iya, biar yang kecil tapi mesti menang itu. Nah, jadi kalian tuh sebetulnya sudah mulai sekarang apa sih kerjanya sukarelawan? Bukan jalan-jalan, tidak. Ini kan tadi Pak Acat udah kasih tahu akan begini, akan begini, akan begini. Nah ini sebagai yang menjadi atau ketua atau ketua organisernya dan lain sebagainya, itu mesti kita petakan. Lalu yang akan bisa lihat dari jumlah pemilih, karena kalau yang umpamanya warga tua dan lain sebagainya kemungkinan mungkin sudah tidak berkeinginan, tapi ada juga loh yang berkeinginan meskipun harus didatangi dan lain sebagainya. Jadi pertama, katakan kepada rakyat dengan suara lantang, jangan golput, jangan tidak memilih, dan katakan kembali pada mereka, itu seperti saya tanya, who am I? Siapa kamu? Kalau tidak memilih, artinya dia adalah abstain. Kalau abstain artinya tidak punya pendirian. Loh itu terserah saja. Kalau demokratis kita tahu calon ada 3 sekarang. Jadi ya silakan. Saya lebih senang begitu. Saya ajarkan anak-anak saya lebih baik. Saya tahu kamu di sana, saya di sini. Jangan belagak di sini, tapi bilangnya mata-mata di sana. Betul apa tidak? Ya, iya. Ini banyak wartawan, kamu jangan nanti bully-bully saya loh. Ini pasti kamu dibully sama anak-anak saya. Tahu? Ya wartawan. Karena saya janji kepada para wartawan, tolong dengarkan. Karena ini pesta demokrasi, awas kalian membuli saya. Karena apa? Karena ini pesta demokrasi di Indonesia. Kamu, rakyat Indonesia juga. Hei para wartawan, ingat itu janji saya. Kalau pernah dengar, wah langsung saya dibully, saya bilang boleh deh bully hari ini. Tapi begitu kampanye, ingat ya, kamu dengerin tuh. Begitu kampanye, kamu datangkan tempatnya. Kenapa ibu saya dibully? Ini adalah masanya kita sebagai rakyat Indonesia memilih yang namanya pemimpin kita yang benar. Mau nggak? Berarti nggak? Iya dong, enak banget kadang-kadang ibu sampai yo ilo. Orang ibu waktu kapan tuh ada deh sama seseorang salaman. Kok bisa? Memang bisa begitu, dipotong-potong. Iya. Wah, saya bilang hebat juga, memang teknologi sekarang hebat loh. Kan banyak orang bilang, ibu kok bisa ya berubah ya kalau udah pidato. Memangnya kenapa? Kalau yang kayak saya tahu, ibu tuh diam, manis gitu. Tapi kalau sudah pidato begini, karena saya pidatonya pidato kebenaran loh. Kalau ada yang bilang kepada saya ataupun pada kalian apa yang disampaikan ibu kamu itu tidak benar, minta buktinya. Gitu dong, keren. Ya mana berani enggak? Mana dia? Kalau yang wartawan berdiri ayo, supaya dilihat segini banyak dan pasti akan lebih banyak daripada sekarang ini. Ayo berdiri, tadi banyak banget, sekarang bagaimana ya? Jangan ngumpet loh. Ayo, iya dong. Saya mau yang namanya pemilu ini pemilu bersih.
Untuk apa pakai semboyan-semboyan? Apa itu namanya? Jurdil, jujur, adil, terus apa lagi ya, satu lagi? Apa luber? Langsung, umum, bebas. Nah ini apa itu? Nah kok rahasianya sekarang dipakai untuk nakut-nakutin orang? Tahu? Nggak usah takut. Mengapa saya mulai nanya who am I? Siapa kamu? Karena di dalam makanya kalian tuh mesti tahu sejarah. Ketika Bung Karno, tadi kan ibu pikir kok orang nggak bisa nyebut bapak saya. Bung Karno tuh pahlawan loh, bapak bangsa loh, proklamator loh. Lah kok kalian melongo ya? Karena apa? Saya tidak menyalahkan kalian, karena namanya pembelajaran sejarah yang real, yang benar, tidak pernah diberikan kepada masyarakat Indonesia pada waktu yang lalu. Nah, jadi keadaannya ini kayak gini. Padahal kalau mengikuti aturan dari tata negara, nah apa? Di sana, ketika seluruh pemimpin bangsa kita itu sebelum merdeka berkumpul di dalam sebuah rapat yang dibilang badan badan, saya suka lupa ya, badan persiapan punya, nah badan usaha persiapan PK untuk kemerdekaan. Nah, yang sampai hari ini saya hanya berpikir begini, kalau sampai kalian kalah sama mereka waktu kumpul, itu masa penjajahan loh, tolong diingat. Tidak ada rasa takut. Saya tanya pada ibu saya, takutkah ibu pada waktu itu? Tentu takut. Masih dijajah Belanda, setelah itu Jepang. Tapi kenapa mereka bisa datang? Itu pertanyaan saya. Saya coba telah bagaimana mereka bisa datang. Itu sebuah pertanyaan besar. Kalau sekarang kan gampang, pakai HP aja, langsung halo gitu. Semua akses untuk berkomunikasi sekarang itu sebuah hal yang bukannya istimewa, itu lumrah. Tapi pada waktu itu semua mereka yang merasa dirinya adalah cikal bakal daripada bangsa Indonesia, mereka bisa kumpul, baik dari manapun, keturunan Chinese, keturunan Arab, keturunan India, dan lain-lainnya. Dan pertanyaan saya ketika ditanyakan, makanya ketika Pak Ahok saya jadikan banyak yang bertanya, kenapa ibu milih namanya Ahok? Why? Dia punya KTP loh. Jangan lupa loh, karena kita sudah diberikan oleh para pendiri bangsa kita yang namanya tata negaranya, di situ ada namanya apa? Ideologi kita Pancasila. Kalau tidak Pancasilais, maka gugurlah. Siapa aku, pergilah kamu, jangan ada di tanah air Indonesia ini. Loh, itu bukannya saya mengatakan sejarah loh. Kalau silakan, kalau saya mau dibantah, bantahlah dengan baik. Loh, itu sejarah kita. Mengapa kita bisa sampai begini? Jangan lupa loh, sekarang orang hanya mikir saat ini. Kalau gua nggak jadi jenderal, wah bingung dah kepalanya. Saya bilang pada para jenderal, dengan segala hormat saya pernah jadi panglima kalian, panglima tertinggi kalian. Coba, mana kalau ada jenderal? Lo ya lo, kan kalau ditaruh sini, itu bintang-bintang. Saya lebih banyak loh dari mereka. Sampai ada kalung-kalung apa. Kalau saya disuruh pakai itu, saya sudah ceker. Jadi badan saya mestinya begini ya, jadi melengkung gini. Karena keberatan.
Lah kok yang menghormati itu siapa? Prajurit. Ya yang ngomong betul kok cuma 1-2 orang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Belakang. Betul apa tidak? Semangat. Maka saya bilang kalau ngantuk keluar. Buat apa datang ke sini? Itu disiplin. Itu mengorganisir yang namanya kelompok-kelompok manusia untuk menjadi satu apa satunya bangsa Indonesia. Kalau mulai sekarang kelompok-kelompokan, aduh, mabok saya. Lah bayangin deh. Lah kok mengintimidasi? Coba. Lah dia itu siapa sih? Lah iyalah. Kalau dia berani, lo kenapa saya tidak boleh? Kamu mesti lihat perundangannya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Lalu keluarganya itu apa sama sih? Enggak deh. Sorry ya, namanya polisi. Emangnya keluarganya polisi juga? Ya enggak lah. Makan bakso juga, makan mie juga. Kenapa? Betul apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Yes, begitu dong. Ay, mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel tau gak? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Maka sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru.